Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku yang hebat-hebat, yang soleh-soleha, sehat? Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dan keluarga kita semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang hebat-hebat, yang soleh-soleha, pada pertemuan kali ini bertemu lagi kita dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pembelajaran yang kelima tentang cinta Nabi dan Rasul. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang keteladanan Nabi Adam alaihissalam. Kelas 1 SD. Jadi keteladanan Nabi Adam alaihissalam. Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama berdoa sebelum kita melaksanakan pembelajaran ini ya. Anak-anakku silakan mengikuti Bapak. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah daku ilmu dan karuniakanlah daku kepahaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, kita ke materi ajar pada kesempatan hari ini. Bapak kali ini akan menjelaskan kisah keteladanan Nabi Adam alaihi salam. Sebelum menciptakan Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala telah lebih dahulu menciptakan malaikat dan iblis. Jadi malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya atau nur. Sedangkan iblis diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api. Nabi Adam alaihi salam diciptakan dari tanah. Ia diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pengetahuan tentang alam semesta dan tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Jadi oleh karena itu ia diciptakan untuk menjadi pemimpin khalifah di bumi ini. Jadi manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah Nabi Adam alaihi salam. Diciptakan dari tanah. Selanjutnya anak-anakku, karena keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat, iblis dan jin untuk bersujud kepada Nabi Adam. Akan tetapi iblis menolak. Nah, jadi anak-anakku yang hebat-hebat, yang soleh-soleha, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat dan iblis dan jin untuk sujud kepada Nabi Adam. Tapi iblis menolak. Kenapa menolak? Karena ia merasa dirinya punya kedudukan lebih tinggi dibanding Nabi Adam. Sebab iblis diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam dari tanah. Ini bukti bahwasanya iblis mempunyai sifat sombong. Nah, jadi kita tidak boleh ya anak-anak mencontoh sifat iblis. Ya, dia sombong. Dia merasa dirinya lebih tinggi kedudukannya karena diciptakan dari api. Sedangkan Nabi Adam dari tanah. Allah menyuruh iblis untuk sujud, tapi iblis malah menolaknya.
Iblis membangkang, tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutuknya dan mengusirnya dari surga. Tinggallah Nabi Adam sendirian bersama para malaikat di surga. Selanjutnya anak-anakku, suatu ketika Adam merasa kesepian. Ya. Karena Adam adalah manusiawi. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan Hawa untuk menemani Adam hidup di surga. Adam dan Hawa pun menikah dan mereka hidup bahagia di surga beserta seluruh kemewahannya. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan mereka berdua menikmati apapun yang ada di surga ini. Tapi Allah melarang Adam dan Hawa memakan buah khuldi. Bertahun-tahun lamanya Adam dan Hawa hidup dengan patuh, tapi tipu daya setan. Iblis tak pernah berhenti menggoda mereka agar mau mencicipi buah khuldi yang dilarang oleh Allah untuk didekati, bahkan memakan buahnya. Karena bujukan, tipu daya setan selalu menggoda dan menggoda, Nabi Adam dan Hawa pun mencicipinya. Dan setan pun berhasil menggoda Nabi Adam dan Hawa. Mengetahui hal ini, Allah Subhanahu wa taala sangat marah. Allah lalu menghukum Nabi Adam dan Hawa. Mereka dikeluarkan dari surga dan disuruh hidup di bumi. Adam dan Hawa pun diturunkan pada tempat yang berbeda. Namun setelah 40 tahun lamanya saling mencari, Nabi Adam mencari istrinya dan Hawa pun mencari suaminya. Mereka dipisahkan di bumi, diturunkan, dikeluarkan dari surga. Pada akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala mereka dipertemukan di bukit bernama Jabal Rahmah atau Padang Arafah. Setelah diusir dari surga, Adam dan Hawa merasa sangat-sangat menyesal. Mereka pun bertobat memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Adam mempunyai sifat, mempunyai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu bertakwa kepada Allah, selalu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Adam alaihissalam itu berbuat salah, apa salahnya anak-anak? Iya, salahnya adalah memakan buah khuldi, sehingga Nabi Adam dan Hawa itu dikeluarkan dari surga dan hidup di bumi. Tetapi Adam merasa bersalah dan mereka sangat-sangat menyesal. Mereka pun harus bertobat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlak yang perlu kita contoh adalah apabila kita berbuat kesalahan, kita harus memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita bersalah, maka kita memohon ampunan dan bertobat, tidak akan melakukan
perbuatan-perbuatan yang salah, seperti mana yang dicontohkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam adalah manusia yang pertama. Jadi anak-anakku, kiranya hanya ini yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini, dan Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.